Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alaizan ghafiri zambi wa qabili taubi sadidil iqabi jid tauli la ilaha illahu ilaihi masir al-ahya. Sadaqallahul azim. Masiral muslimin, salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat kepada kita semua. Terlebih nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya waktu. Sehingga pada saat ini kita dapat melangkahkan kaki kita tempat yang mulia ini untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Lalu dilanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, bahkan tentunya kita sebagai umatnya kelak sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Masiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertanyaan kita, apakah kita yakin bahwa kita akan lolos nanti dalam sakaratul maut? Wallahu a'lam. Bahwa keyakinan yang sepenuhnya untuk mengharapkan supaya kita dapat wafat husnul khatimah, bahwa orang-orang yang terlalu yakin akan hal tersebut, maka dikatakan dia termasuk orang-orang yang bodoh. Lalu bagaimana cara pengobatan yang terkandung, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari harus diobati dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah khauf. Begitu juga ketika kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak yakin bahwa nanti wafat kita menjadi su'il khatimah. Dia tidak yakin akan menjadi wafatnya menjadi wafat husnul khatimah. Itu juga tidak diperkenankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berputus asa itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang
bodoh. Maka dari itu kita harus tahu definisinya. Apa itu khauf? Apa itu ar-raja? Ar-raja itu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Definisi khauf adalah penderitaan dan rasa sakit hati yang timbul karena memikirkan kedatangannya sesuatu yang tidak disukai. Ya, itu khauf. Contoh, ketika kita ditagih oleh seseorang dengan ancaman penjara, bahwa orang itu yang ditagih itu kita merasa khauf, takut. Karena kenapa? Kita tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Takut menemui orang tersebut, penagih tersebut. Karena kenapa? Kalau kita nggak bayar pada hari itu, maka kita akan tangkap. Merasa gelisah hati kita. Begitu juga definisi dari raja atau harapan adalah ketentraman dan kebahagiaan hati yang muncul karena menunggu kedatangan sesuatu yang menyenangkan. Ya, raja harapan. Harapan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kita sering mendengar yang bunyinya dalam hadis Bukhari, yang bunyinya ada kalanya seseorang itu beramal ibadah, dia yakin dari pandangan manusia, inna rajula la ya'mal amal ahli jannah fima yabdulin nasi wa huwa min ahli nar, wa inna rajula la ya'mal ahli nar fima yabdulin nasi wa huwa min ahli jannah. Ada kalanya seorang itu beramal ahli surga dari pandangan kita. Oh, dia ahli surga, dia rajin ibadah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada akhir hayatnya orang tersebut adalah ahli neraka. Dan ada kalanya orang itu beramal ahli neraka dari pandangan kita. Orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap sesamanya. Namun pada akhir hayatnya dia wafat dengan wafat husnul khatimah. Sering kita melihat sejarah seperti sahabat Nabi yang bernama Qarqara. Dia mengikuti Nabi dimanapun Nabi berada, bahkan di medan perang pun dia selalu ikut berjuang bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam pandangan kita, orang yang dekat kepada Nabi itu, insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun suatu ketika sahabat Nabi ini wafat di medan perang. Dalam tanggapan kita, dalam pikiran kita, bahwa sahabat Nabi ini matinya mati syahid. Lalu Nabi berkata atau bersabda, Nabi itu bersabda bahwa sahabatnya tersebut adalah ahli minanna, ahli neraka. Apa sebabnya? Ketika dia sebelum mati, dia membawa ghanimah selembar pakaian. Selembar pakaian, coba kita bayangkan. Hanya selembar pakaian hasil ghanimah yang diambil oleh para sahabat Nabi tersebut. Gara-gara selembar pakaian, dia berperang, mempertaruhkan nyawanya
untuk membela agama Allah, namun hanya selembar pakaian dia mencuri atau mengambil dari hasil ghanimah, maka dikatakan dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sahabat Nabi mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah bertahun-tahun kepada Allah Subhanahu, berpuluh tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia juga matinya dalam keadaan kafir. Itulah yang disebut ketika dia beramal ibadah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atau dari pandangan manusia bahwa orang tersebut akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dengan wafat yang husnul khatimah. Kita belum tahu apakah kita wafat dalam wafat husnul khatimah. Walaupun kita ahli zikir, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemenangan yang terbesar adalah ketika dia wafat dengan wafat husnul khatimah. Itulah kemenangan yang sangat besar. Dan juga kita jangan terlalu yakin bahwa ibadah kita yang kita lakukan, bahwa kita nantinya akan diwafatkan husnul khatimah. Hal ini harus disertai dengan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf ini harus merasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya bacakan, yang bunyinya ghafiri zambi wa ghabili taubi sayyidil iqabi jid tawli la ilaha illahu ilaihi masir, yang artinya yang mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk lain, bukan selain daripada Allah. Justru orang yang mengampuni dosa, yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan menerima taubat, artinya di sini ada harapan orang ketika dia semasa hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bermalas-malasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berharap dan mengharapkan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki karunia raja, itu namanya mengharapkan karunia Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, hanya kepadanya lah seluruh makhluk kembali. Bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surat Jumat, di dalam khutbah Jumat, sering kita membaca, sering kita mendengarkan khutbah khatib mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati dalam membawa iman, membawa Islam, atau mati dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Dan ketika orang itu wafat, ada orang yang wafat
Dia menjerit ketika wafatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Merasa takut ketika digambarkan orang tersebut dalam pencabutan ruhnya. Sebelum mencabut ruh itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia dalam keadaan mati dalam keadaan baik-baik atau keadaan tidak baik. Maka ketika orang itu dalam keadaan wafat, maka kita lihat ketika orang itu dalam keadaan dalam sakaratul maut, matanya itu selalu mengambang, Pak. Kosong. Pandangannya kok kosong. Kalau Bapak sering melihat ketika orang dalam sakaratul maut, pandangannya kosong. Kenapa? Dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka indera matanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hasil perbuatannya ketika dia dalam semasa hidupnya. Apakah dia baik-baik semasa hidupnya atau buruk semasa hidupnya. Ketika dia semasa hidupnya baik dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang dibuahkan yaitu rahmat Allah, bahwa orang tersebut melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika orang wafat itu ada yang mendelik matanya, ada yang tersenyum wajahnya, dan ada yang bercerah wajahnya. Kita sering melihat bahwa orang yang diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik-baik tersebut, dia akan tersenyum, wajahnya berseri-seri. Itulah tanda-tanda orang yang wafat husnul khatimah. Dan ketika kita melihat orang-orang yang wafatnya dalam keadaan mendelik, menganga kepada Allah, itu merasa ketakutan yang sangat takut bahwa diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ganjaran orang tersebut ketika amal hidupnya sangat buruk, maka diperlihatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa takut, ya Allah, tangguhkanlah kematianku. Namun orang itu, Allah menjawab, apabila ajal itu telah ditetapkan, maka ajal itu tidak dapat ditunda-tunda. Siap tidak siap, kita harus menghadapi apa yang disebut dengan kematian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wafat husnul khatimah. Maka dari itu para alim ulama mengatakan, janganlah kita terlalu yakin di dalam diri kita bahwa kita nantinya wafat husnul khatimah. Kita terlalu yakin bahwa nantinya kita dijauhkan dari api neraka. Hal ini dalam hati kita harus disertai dengan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus disertai dengan rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat sejarah-sejarah yang tadi saya sebutkan. Dan ada juga orang yang berlaku maksiat. Jadi seorang pemuda yang membunuh sebanyak 100 kali. 100 orang yang dibunuhnya. Tapi pada waktu 100 itu dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin bertobat dengan setaubat-taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu memohon atau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatannya yang dahulu dia lakukan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun awal itu dikatakan oleh alim ulama untuk pindah dari suatu pemukiman ke tempat pemukiman yang baik, yaitu yang dimana tempat pemukiman itu yang diduduki oleh orang-orang yang ahli ibadah. Namun ketika orang itu tersebut belum sampai ke tempat pemukiman yang orang-orang ahli ibadah, di pertengahan jalan orang itu wafat. Namun karena hatinya si pemuda tersebut ingin mengharapkan dosanya karena membunuh 100 orang tersebut ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-raja' dalam hatinya. Maka ketika dia wafat di pertengahan jalan, kalau menurut kita
Kalau orang membunuh satu orang, sama saja kita membunuh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Ketika orang itu membunuh satu orang, maka orang yang dibunuh itu tidak dapat mengembangkan keturunannya. Maka dalam hadis diterangkan bahwa orang itu membunuh keturunan juga. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Tapi ini 100 orang. Secara logika, kalau Allah bukan namanya rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad atau umat manusia, bahwa dia tidak akan masuk dan dikategorikan mendapat pertolongan Allah secara logika. Tapi Allah adalah Maha Pengampun, Maha Pemberi rahmat. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Jangan sekedar tobat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita masih melakukan atau dosa-dosa besar kita. Niatkan dalam hati kita, tancapkan dalam hati kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat, bahwa kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Atau tidak kembali kepada hal seperti dulunya kita sering berminum minuman keras, berzudi, zalim, mencuri, merampok dan lain sebagainya, membunuh bahkan. Namun dalam hati kita ingin berniat, ingin merubah hati kita ini untuk menuju ke jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ingin bertobat kepada Allah dengan setaubat-taubatnya, bahwa kita ingin meyakini setelah kita tobat ini kita tidak akan melakukan perbuatan hal tersebut, ditinggalkan. Maka hal itu tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tobat sambal, makan sambal, ya sama saja. Cepat juga waktunya. Maka dari ini kita haruslah di dalam beribadah harus disertai dengan rasa khauf dan raja. Rasa khauf ini mesti memiliki rasa takut kepada Allah dan selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi orang-orang yang bermas-masan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki rasa raja dan khauf tersebut. Karena akhir hayat kita ingin mengharapkan ketika kita wafat nantinya dengan wafat husnul khatimah. Wafat membawa iman dan Islam serta amal soleh untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya kira masih jam 5 atau jam 5:30, cepat juga ya. Mudah-mudahan dengan sekilas ini dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan makin meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, anak istri kita jadikan keluarga sakinah, barokah, mawadah, warahmah, menjadikan keturunan menjadi keturunan yang saleh dan salehah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak luaskan rezekinya, nulis segala urusannya, jauh dari bala dan fitnah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita doakan lingkungan kita menjadi lingkungan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dijauhkan dari bala musibah dan bencana. Yang kita doakan bagi yang sakit, mudah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sulit mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak utang mudahan dibayar hutangnya. Dan kita juga berdoa untuk saudara muslim kita, yaitu yang berada di Palestina. Ya, sungkan-sungkannya kita, bosan-bosannya kita mendoakan saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang wafat, mudah-mudahan wafatnya menjadi wafat yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan
bagi Zionis Israel dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Bil barakah wasafa wal hidayah wal maghfirah. Awan akhiran liridho ila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan guru-guru kita yang mengajarkan agama kepada kita. Mudah selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua seluruh warga perumahan Kota Bumi 2 dan sekitarnya mudah diwafatkan nantinya kita wafat husnul khatimah. Liridho ilal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ayna saghira wa fi 'ayunin nasi kabira. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dikira Allah. Masa ini tulisan. Ayo Mbak. Boleh es? Es lah, aturan. Bawakan gelas. Ayo, Mas Arisyo. Ayo. Monggo dipun segesaken lan dinikmati. Nasi uduk. Ayah, monggo.
Monggo. Nggih. Wah. Nasi uduk, nasi uduk. Ayo, Pak. Monggo, Pak. Gelasin dhisik, banyune engko. Nggih. Bas, nyarap, Bah. Oh, enggak. Ya, itu mana nasi uduk, Nak? Oh, emang enggak. Tadi masih HS ya, Pak. Ini semenang nasi uduk. Alhamdulillah. Ya. Dengan kopinya. Sip. Ye, monggo, Pak. Oh, kita menang nasi uduk. Mangga, Pak, taruh ya, Pak. Dinikmatin. Monggo, tak ngantri. Allahumma barik lana Si akeh iki kari dhewe entuk oke aku. Oh, daunnya di sini. Gini, isinya di sini. Oh, caranya Saya jualan nasi. Oh, Si Padang. mesin dua air. Untuk ini nggak ada. Udah, sunnah aja. Ora ono sing angel, ha. Kalau nasinya yang gini, Ini sebelah ini, ha. Memutar. Iki karo mie, karo telur, komplit, kopi enek, orek tempe. Dek, iki rupa urung, ben komplit. Maaf, atuan. Ayo. Tengok ngatin. Tadi can. Niki makan. Nasi uduk nikmatin.